Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 bab 5. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh, topik C. Bagaimana aku tumbuh besar. Baiklah ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, kali ini akan kita awali dengan percakapan dari 3 sekawan kita, yaitu Banu dan kawan-kawan. Yang pertama, ada yang bilang seperti ini, temannya Banu, aku senang sekali mempunyai adik bayi yang lucu. Dulu kita pasti juga lucu seperti adikmu ya. Iya, benar sekali Banu. 7 tahun kemudian kita belajar di sekolah yang sama. Lalu mengapa dan bagaimana kita bertumbuh ya teman-teman? Oke ya. Jadi dalam pertanyaan itu akhirnya memunculkan ada 3 pertanyaan esensial di sini. Yang pertama, apa yang menyebabkan aku tumbuh dan besar? Yang kedua, apa itu pubertas dan bagaimana cara aku mengenalinya? Yang ketiga, apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi pubertas? Oke ya. Karena setiap orang itu tumbuh besar dengan cara yang sama. Pada tahun pertama setelah kelahiran, tubuh manusia tumbuh dengan sangat cepat. Adapun pada akhir masa kanak-kanak, pertumbuhannya menjadi lambat dan teratur seiring dengan berkembangnya kemampuan yang akan mereka perlukan kelak ketika dewasa. Nah, di awal masa remaja, pertumbuhan akan kembali cepat. Namun, pada saat dewasa, pertumbuhan berhenti baik pada laki-laki maupun perempuan. Bayangan yang ditangkap dibalikan kembali oleh otak, sehingga kita bisa melihat. Oke ya, selanjutnya kita lakukan bersama. Itu ada garis dan kartu pengakuan ya, judul dari percobaan kali ini. Alat dan bahannya, roll selotip kertas atau selotip besar berwarna ya. Ini disediakan oleh guru nanti. Kemudian ada gunting. Cukup itu saja. Langkah percobaannya, yang pertama berbarislah di dalam atau luar kelas ya, sesuai petunjuk selotip kertas yang telah dipasang oleh guru. Kemudian yang kedua, respon pernyataan guru dengan cara melangkah. Melangkahlah ke kanan sejauh 1 langkah jika kalian setuju dengan pernyataan yang disebutkan guru, dan melangkahlah ke kiri sejauh 1 langkah jika kalian tidak setuju dengan pernyataan dari guru. Oke ya. Nah, yang ketiga, nanti setelah melakukan aktivitas garis pengakuan, silahkan berkumpul bersama kelompok masing-masing sesuai arahan gurumu ya. Nanti gurumu yang akan memandu aktivitas kartu pengakuan. Selanjutnya yang keempat, gunting 1 kertas, 1 lembar kertas berisi kartu pengakuan yang diberikan oleh guru dan ikuti arahan gurumu. Oke, selanjutnya untuk mari mencoba. Di sini kita kasih judul apa yang terjadi pada diriku. Oke ya. Seperti tumbuhan yang bertumbuh menjadi besar dan menghasilkan buah, manusia juga dapat bertumbuh menjadi besar dan dewasa. Saat kita dewasa, ada perubahan yang terjadi pada tubuh kita. Seperti apa perubahan itu? Yuk kita cari tahu ya dengan melakukan aktivitas berikut. Yang pertama, pelajari lembar observasi dan refleksi diri yang diberikan oleh gurumu ya. Di dalam ruangan tertutup, di dalam rumah, periksa mana di antara informasi yang terdapat pada lembar itu muncul ya pada tubuh kalian ya, atau yang kalian rasakan deh ya. Kemudian yang kedua, pada lembar tersebut nanti berikan tanda centang ya pada bagian tubuh yang menurut kalian mengalami perubahan seperti yang dijelaskan pada kartu ciri-ciri pubertas. Selanjutnya yang ketiga, setelah selesai melakukan aktivitas tersebut, ceritakanlah perubahan yang sudah kalian alami kepada kedua orang tuamu. Diskusikan bersama orang tua mengenai pubertas dan perubahannya pada tubuh. Yang keenam, setelahnya kalian boleh memusnahkan lembar tersebut agar orang lain tidak mengetahui informasi yang ada dalam lembar tersebut. Mengapa kita tetap bisa melihat ketika malam hari? Wah, lakukan saja ya. Kayaknya seru tuh nanti ya.
Oke, mari kita refleksikan bersama. Yang pertama, apakah setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama? Sama ya kalau siklusnya ya. Adapun hasilnya bisa berbeda. Yang kedua, apakah yang menyebabkan setiap manusia mengalami masa bertumbuh? Pasti mengalami. Yang ketiga, bagaimana pendapat kalian tentang masa pubertas? Apa kekhawatiran kalian? Yang keempat, bagaimana seharusnya sikap yang bijak saat kalian mengalami masa pubertas? Oke, saatnya kita belajar lebih lanjut ya tentang tahap pertumbuhan pada manusia. Kita itu tidak selamanya menjadi anak-anak, bukan? Ya, ketika kita bertumbuh lebih tinggi, tubuh kita tentu mengalami perubahan bentuk dan ciri fisik. Tentunya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tinggi badan, berat badan, dan cara berpikir. Setiap manusia memiliki siklus pertumbuhan yang sama. Apa saja siklus itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Oke ya, ada kosakata baru, yaitu ada pubertas, yaitu masa remaja, masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Oke, selanjutnya ada masa embrio, janin, dan bayi. Setiap manusia memulai kehidupannya dari sebuah telur yang sangat kecil, lebih kecil daripada kepala peniti. Kemudian telur berangsur-angsur akan berkembang menjadi bayi di dalam rahim. Di dalam rahim ibu, janin memperoleh nutrisi melalui tali pusar dan juga mengalami perkembangan. Gambar berikut memberikan informasi mengenai pertumbuhan janin di rahim ibu. Oke ya, bayi yang baru dilahirkan itu kan biasanya menangis keras gitu kan. Nah, hal ini karena di dalam rahim bayi merasa hangat dan gelap. Ketika sudah berada di luar rahim, bayi merasakan lingkungan yang baru. Tetapi tangisan bayi merupakan alat pendeteksi bahwa mereka sudah mulai bernafas sendiri menggunakan paru-paru. Selanjutnya pada masa balita 0 sampai 5 tahun ini ya. Kalau balita itu ya, balita singkatan dari bawah 5 tahun ya. Masa balita merupakan awal pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan oleh ibu. Perkembangan fisik pada balita sangat pesat ya, seperti tengkurap, merangkak, berjalan ya, kemudian berlari. Perkembangan komunikasi terjadi seperti yang tadinya hanya menangis ya, ada ditambah menjadi tertawa, kemudian berteriak, mengucap satu kata, dan akhirnya lama-lama bisa berbicara. Hingga akhirnya terjadi perkembangan seperti memegang mainan, bertepuk tangan, belajar minum, dan makan sendiri ya. Oke, gambar 5.12 perkembangan embrio ya, janin dan bayi yang ada di dalam lahir nih ya, di dalam rahim. Ya, jadi pekan pertama seperti itu, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, pekan kelima, pekan keenam, sampai pekan ke-38 sampai 40 pekan. Oke. Pada masa anak-anak 6 sampai 10 tahun, pada masa ini rasa ingin tahu yang kita miliki sangat besar ya. Rasanya kita ingin mencoba atau mencari tahu hal-hal yang baru. Tubuh kita pun menjadi lebih besar. Begitu pula dengan otak kita. Pada usia ini kita mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta benar dan salah. Nah, kemudian pada masa remaja, yaitu pada usia 10 sampai 17 tahun, pada masa ini selain tubuh kita lebih tinggi, fisik kita pun mengalami perubahan ya. Pada umumnya sih kalau perempuan mengalami perubahan ini pada usia 11 sampai 14 tahun ya. Kalau pada laki-laki itu pada usia 12 sampai 15 tahun. Beberapa bagian tubuh kita akan tumbuh menjadi lebih besar ya. Anak perempuan berkembang menjadi wanita dan anak laki-laki berubah menjadi pria. Hal ini tentu juga berpengaruh pada cara berpikir dan bertingkah laku. Masa-masa ini disebut masa remaja pubertas. Adapun perubahan fisik yang terjadi pada saat pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon pada tubuh. Perubahan fisik ini meliputi perubahan pada kelamin primer dan sekunder. Berikut perubahan yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Contohnya nih ya, untuk laki-laki ini. Yang pertama laki-laki deh.
Masa puber seorang laki-laki itu dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi. Masa ini ditandai dengan peristiwa mimpi basah, yaitu keluarnya sperma dari tubuh. Sperma dihasilkan oleh testis. Nah, ciri-ciri kelamin sekunder yang muncul antara lain dada menjadi lebar dan bidang ya, suara membesar dan semakin berat. Tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan, serta jakun membesar. Oke. Ada kosakata baru yang baru kalian ketahui? Yang pertama ovum ya, sama rahim ya. Ovum itu apa? Ovum itu sel telur, sedangkan rahim bagian dalam tubuh perempuan tempat tumbuhnya janin ketika sudah mengalami pembuahan. Oke ya. Selanjutnya kita lanjutkan tadi ya kepada ciri-ciri. Nah, sekarang ke masa puber yang terjadi pada perempuan bagaimanakah? Oke. Masa puber pada seorang perempuan dimulai dengan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Masa ini ditandai dengan haid ya, yang paling gampang ditengeri itu menstruasi, yaitu keluarnya darah dari alat kelamin perempuan akibat peluruhan ovum bersama lapisan dinding rahim. Lama siklus menstruasi perempuan itu berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor makanan, gangguan emosional, stres, atau kondisi kesehatan. Rata-rata siklus menstruasi terjadi selama 28 hari. Selain mengalami menstruasi pada saat memasuki masa pubertas, muncul ciri-ciri kelamin sekunder antara lain payudara dan pinggul membesar, suara kecil dan lembut, serta tumbuh rambut pada ketiak dan sekitar kemaluan. Jika kamu perempuan dan mengalami hal-hal tadi, kamu tidak perlu merasa malu ya. Karena hampir semua perempuan akan mengalami hal ini di masa pubertasnya. Dan kamu juga tidak perlu khawatir nih jika kamu belum mengalami hal-hal tersebut. Karena boleh jadi memang kamu belum memasuki masa pubertas, mau bagaimana ya. Jadi kelak ada saatnya nanti kamu akan mengalami kondisi tersebut begitu ya. Masa yang selanjutnya adalah masa dewasa. Ini sekitar umur 17 sampai 50 tahun ya. Pada masa dewasa biasanya cara berpikir kita semakin matang ya. Kita mulai mampu berpikir rasional, mampu bertindak dengan lebih bijak. Biasanya pada masa ini tubuh kita sudah tidak bertumbuh lagi secara signifikan seperti saat masa peralihan dan dari anak-anak menjadi remaja. Oke. Selanjutnya masa manula. Masa manula ini di atas 50 tahun ke atas ya. Ya, nah, pada usia ini terjadi penurunan fungsi organ-organ tubuh. Misalnya nih ya, berkurangnya pendengaran. Gerakan pun menjadi lambat karena persendian, kaku ya, dan tulang keropos atau osteoporosis. Tubuh terasa cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit menurun ya. Wanita akan mengalami menopause ya. Tahap ini ditandai dengan berhentinya haid karena organ reproduksi tidak mampu menghasilkan ovum yang matang. Oke. Ada hal-hal yang baru kalian ketahui? Kosakata baru apa yang baru kalian dengarkan? Ada kata apa tadi? Hormon ya. Hormon itu apa sih? Zat yang dibentuk oleh bagian tubuh tertentu dalam jumlah kecil dan dibawa ke seluruh tubuh serta mempunyai pengaruh tertentu pada bagian tubuh yang lain. Selanjutnya ada transisi tadi ya. Transisi siapa itu? Transisi peralihan dari keadaan tertentu pada keadaan yang lain. Itu ya. Oke. Selanjutnya adalah materi judulnya tentang bijak dalam masa pubertas. Ya, pada saat kita mengalami masa pubertas itu ada beberapa hal yang berubah pada diri kita. Boleh jadi ada di antara kita yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Selain perubahan fisik selama masa pubertas, kita juga akan mengalami perubahan aspek emosi dan sosial seperti yang dirangkum pada tabel di bawah ini ya.
Jadi berikut ini jika ada di antara kalian ada yang mengalami sebagian besar dari perubahan di atas, itu adalah hal yang normal. Perubahan emosi di bawah ini nanti ya di dalam tabel ya. Oke, selanjutnya pubertas itu merupakan masa yang harus dilewati agar kita dapat menjadi manusia dewasa yang lebih siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Perubahan yang terjadi pada fisik, emosi, dan sosial itu menuntut kalian untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tantangan hidup yang ada di hadapannya dengan bijak. Stres, kesedihan, kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri remaja membuatnya cenderung mengambil resiko ya dengan melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam masa ini kita harus dapat memilih teman untuk bergaul, mengatur waktu, belajar sesuai kebutuhan, dan lebih utamanya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan memiliki pondasi kuat dalam menghadapi masa ini. Oke ya. Ini nih perubahan fisik, ada 3 macam perubahan ya. Ada perubahan fisik, perubahan emosi, sama perubahan sosial. Kalau perubahan fisik nih ya, kalau pada perempuan itu kan biasanya payudara membesar ya. Kalau pada laki-laki zakunnya yang membesar. Tubuh menjadi lebih tinggi, suaranya terdengar lebih berat untuk laki-laki ya. Terus muncul jerawat, tumbuh rambut-rambut halus di sekitar ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, kemudian ada perubahan emosi juga nih, perubahan suasana hati ya, yang mendadak ya, moodnya itu ya. Kadang baik, kadang bete gitu ya. Kemudian memiliki perhatian yang lebih terhadap penampilan, terus sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kemudian lebih mudah mengalami stres atau keresahan yang berlebih. Kemudian ingin mencoba melakukan hal-hal atau aktivitas baru. Merasa ingin diperhatikan oleh orang lain, terlebih oleh lawan jenis, betul. Kemudian ada juga nih perubahan sosialnya ya. Perubahan sosialnya dengan teman juga agak berbeda. Menjadi lebih sering bertengkar atau berbeda pendapat dengan saudara misalnya ya, dengan kakak, adik gitu. Kemudian ingin diterima oleh teman-teman sebaya. Kemudian menginginkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Seperti suka-suka gue dong gitu kan. Nah, gitu. Ya, sering mengalami perbedaan pendapat dengan orang tua juga ya. Kemudian mempertanyakan peraturan yang ada di rumah dan sekolah. Gimana sih biasanya kan seperti ini misalnya. Nah, jadi gitu ya. Nah, oke, saatnya selanjutnya adalah memilih tantangan ya. Tantangannya kali ini judulnya kotak tanya tanpa nama. Oke, menghadapi masa pubertas itu kan memang cukup menantang ya. Ada banyak hal yang mungkin belum kalian mengerti dan masih ingin kalian cari tahu lagi ya. Untuk memastikan bahwa kalian itu memiliki tempat untuk bertanya, guru kalian nanti akan menyediakan 1 kotak tanya tanpa nama yang akan disimpan di dalam kelas. Nanti kalian boleh menanyakan hal-hal yang masih ingin kalian ketahui atau hal-hal yang membuat ragu kalian tentang pubertas. Tulis pertanyaan kalian pada selembar kertas dan masukkan ke dalam kotak tanya tanpa nama. Pastikan ya kalian tidak menuliskan identitas apapun pada lembar pertanyaan itu karena namanya saja tanpa nama gitu. Jadi kalian bebas, tidak akan malu. Misalnya kalian bertanya hal-hal yang sekiranya agak gimana gitu ya. Jadi guru kalian nanti akan menjawab pertanyaan itu melalui kertas pertanyaan yang kalian masukkan ya. Oke, apa yang sudah kita pelajari? Pertumbuhan manusia itu dimulai dari masa embrio, janin, bayi, balita, anak-anak remaja, dewasa, dan manula. Yang kedua, pada masa kita memasuki masa transisi dari anak-anak menjadi remaja dan dewasa, itu disebut masa pubertas ya. Kemudian beberapa bagian tubuh kita berkembang dan berubah. Kemudian yang ketiga, perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas itu merupakan hal yang normal saja ya, dan umum dirasakan oleh semua orang dan berbeda-beda ya, tergantung. Yang keempat, pada masa pubertas kondisi emosional kita juga berubah. Kita jadi mudah terbawa perasaan seperti mudah marah, mudah sedih, gembira, dan khawatir. Selanjutnya kita melakukan
proyek belajar. Oke ya. Judulnya kali ini tentang apa yang terjadi pada diriku. Nah, untuk lebih memahami bagaimana kita hidup dan bertumbuh, yuk kita lakukan proyek berikut ini ya. Tujuan proyeknya itu mengetahui bagaimana mengkonsumsi ragam jenis makanan serta olahraga akan mempengaruhi berat badan. Langkah pengerjaan proyeknya, tahap yang pertama, membuat menu makan dan jadwal olahraga. Untuk memastikan bahwa tubuh kita mendapatkan nutrisi yang tepat, kalian akan mencatat makanan apa saja yang akan dimakan dan tidak akan dimakan. Di waktu yang bersamaan, kalian juga akan membuat jadwal olahraga rutin. Buatlah tabel yang berisi informasi jadwal olahraga, aktivitas olahraga yang dilakukan, serta lama waktu olahraga pada jurnal proyek. Tahap yang kedua, melakukan pengukuran. Nah, pada tahap ini, kalian akan melakukan pengukuran ya terhadap beberapa hal, yaitu catat makanan, apa saja, beserta berat setiap jenis makanan yang kalian makan setiap harinya. Yang kedua, lakukan olahraga selama 30 menit sesuai jadwal yang sudah kalian tetapkan sebelumnya. Olahraga dapat berupa aktivitas mandiri maupun berkelompok ya. Kemudian yang ketiga, timbanglah berat badan kalian setiap pagi dan siang sebelum pulang sekolah ya. Selama 5 hari berturut-turut. Yang keempat, catat hasil pengukuran kalian di lembar kerja proyek. Oke, tahap yang ketiga, mengolah data dan membuat media presentasi. Jadi nanti olah data-data yang sudah kalian peroleh sehingga didapatkan ya kurva jumlah makanan tinggi karbohidrat yang dikonsumsi dalam sepekan. Kemudian kurva jumlah makanan tinggi protein yang dikonsumsi dalam sepekan. Itu bagaimana? Kurva jumlah makanan tinggi serat yang dikonsumsi dalam sepekan dan kurva berat badan. Oke ya. Carilah hubungan antara makanan yang kalian konsumsi, olahraga dan berat badan berdasarkan data-data yang diperoleh. Tuliskan hasil temuan kalian terhadap proyek ini. Yang keempat, buat media presentasi yang mencerminkan hasil temuan kalian dalam proyek ini. Nah, tahap yang keempat, presentasi proyek mandiri. Lakukan presentasi laporan proyek mandiri yang telah kalian lakukan kepada teman dan orang lain sesuai arahan guru kalian. Tahap yang kelima, refleksi kegiatan proyek, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek ini. Yang kedua, apa saja hambatan yang kalian dapatkan saat melakukan kegiatan proyek ini. Yang ketiga, seberapa puas kalian dengan hasil yang didapatkan. Yang keempat, berdasarkan pengalaman kalian menyelesaikan proyek ini, menurut kalian manakah jenis makanan yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan badan kalian. Oke ya, ini peta konsep yang sudah kita lakukan. Ada mulut, itu berfungsi untuk apa, lambung untuk apa tadi ya, usus halus, usus besar berfungsi untuk apa, rektum apa. Kemudian bagaimana kita hidup. Nah, kemudian contoh gangguan sistem pernapasan, kegunaan bernapas ya. Itu juga yang sudah kita pelajari. Oke, saatnya kita uji pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut ini untuk menguji pemahamanmu tentang hal-hal yang dipelajari pada bab ini. Yang pertama, seorang penyelam profesional berkebangsaan Prancis bernama Stéphane Mifsud mampu menahan nafas selama 11 menit 35 detik dan berhasil memecahkan rekor menahan nafas terlama. Menurut kalian apa yang akan terjadi apabila ia terus menahan nafas hingga lebih dari 11 menit 35 detik? Nah, ya. Pada tanggal 14 September 2019 lalu, beberapa wilayah hutan di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan menyebabkan polusi udara yang serius. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan di wilayah Riau membuat beberapa wilayah di Singapura terkena dampaknya. Ratusan orang di Singapura harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup gas yang beracun. Menurut kalian kira-kira penyakit apa yang mungkin terjadi apabila seseorang terlalu banyak menghirup asap hasil kebakaran hutan? Yang ketiga, kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energi sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Menurut kalian apa yang akan terjadi apabila usus mengalami infeksi dan tidak dapat menyerap makanan dengan baik? Nah, ini perlu kita musyawarahkan ya. Kemudian yang keempat, setiap manusia itu kan tentu akan melewati masa pubertas tuh kan ya, atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, setiap orang itu kan memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Ada yang mengalaminya lebih awal, namun ada juga yang mengalaminya lebih akhir. Nah, jika kalian termasuk yang terlambat mengalami pubertas, apa yang akan kalian lakukan? Oke, ya, ini perlu kalian pahami ya. Dan untuk materi bab 5 kali ini IPA selesai ya sampai di sini ya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, jangan lupa ya mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.